Makanya dibuatlah topeng. Yeah. Makanya itu disebut topeng Sidakarya with peturun gitu. Artinya tapel atau topeng Sidakarya yang dibuat dengan meniru, menjaplak wajah yang ayahnya yang tersungkur itu. Berada di hutan keling di daerah Jawa Timur. Beliau adalah seorang anak dari Brahmana Buddha yang beribukan Siwa, Saiwaistis. Ayahnya adalah Buddhaistis dan ibunya adalah Saiwa. Nah, dalam perjalanan hidupnya, beliau lebih mengutamakan pengabdiannya di Madura. Kita tidak akan bisa menyeragamkan tapal Sidakarya itu di satu sisi daerah A dan daerah B. Karena dia akan berkembang sesuai dengan inspirasi yang mereka bawa. Nah, kita jangan sampai ini menjadi sebuah doktrinasi kepada umat. Harus, kata harus itu sudah doktrin itu kan. Kalau dalam menjalankan agama, kita tidak perlu ada doktrin-doktrin seperti itu. Berarti dari cerita guru yang tadi menyebutkan bahwa sejarah topeng Sidakarya ini dari Sidakarya with Maburu dan juga Sidakarya dari cerita Brahmana Keling ini. Berarti ini adalah bisa dikatakan adalah presentasi dari tapel itu sendiri, tirte dan juga sesayut dari Sidakarya. Nah, kita sudah membahas tentang sejarah dari topeng Sidakarya. Lalu dalam upacara keagamaan Hindu yang ada di Bali, tentunya upacara-upacara besar, itu kita diwajibkan untuk mementaskan topeng Sidakarya ini sebagai simbol bahwa upacara itu telah dipuput secara niskala. Seperti apa nih ke Guru? Itu kan dalam konteks Hindu mungkin, nah ini ya perlu kita luruskan kan gitu ya. Karena dalam ajaran agama Hindu yang boleh dikatakan mungkin semua agama akan menjadi tujuan sebuah agama itu adalah mencari intisari sebuah keindahan gitu kan. Nah, untuk mencari intisari sebuah keindahan, jelas kita akan bergerak dari keindahan. Nah, itu yang menyebabkan ada sebuah decoration gitu ya, dekorasi yang dalam istilah Hindu mungkin disebut uparengga, pelengkap sebuah keindahan. Gitu. Nah, diantaranya pelengkap keindahan itu dicarikan sebuah filosofi agama. Makanya ada yang disebut Pancagita kan gitu ya, unsur suara, unsur seni, unsur gerak. Kalau kita berbicara dari unsur gerak, ini ada yang dalam sejarah awal tari yaitu tari Tandawa. Tandawa itu adalah penggabungan canda dan mudra. Canda itu adalah dinamika, ritma, mantra. Nah, nanti mudra itu adalah gerak. Ketika ada dinamika dan gerak digabungkan, inilah yang balance. Inilah Sidakarya sebenarnya. Setelah itu, untuk menjadi sebuah kelengkapan itu, Tandawa itu tari Rudra yang pertama, tari Siwa pertama, berkembang dari Tandawa itu menjadi untuk kepentingan memberikan sebuah kesejahteraan kepada penciptaannya. Nah, di sanalah beliau disebut Siwa Natyam Raja. Natyam ini bukan nata ya, Siwa Natyam Raja. Beliau adalah rajanya tari. Gitu. Nah, inilah penggabungan antara dinamika dan gerak itu. Kalau kita akumulasi sekarang ke aktivitas kegiatan ritual di Hindu Bali khususnya, ada sulinggih yang melakoni dengan puja, mantra, japa dan mudra beliau. Nah, dari puja ini, dari mantra ini ditransformasikan dalam bentuk seni olah vokal, ada Dharma Gita. Nah, dari gerak, dari suara bajra beliau, denta beliau akan ditransformasikan menjadi sebuah iringan instrumen tradisional, baik dia itu sumara pegulingan dan leluwangan yang mungkin lebih identik dengan ritual dewayatnya itu adalah luwang. Nah, setelah itu
dari gerak beliau ini, dari mudra beliau akan ditransformasikan menjadi sebuah karya seni tari. Nah, inilah lengkap. Jadinya ada Darmagita, ada Karawitan, ada Sesolahan. Karena beliau tidak akan boleh setelah ngelingga namanya, beliau adalah siwa sekala ketika memakai kedu. Nah, inilah yang akan membuat menambah keindahan-keindahan itu. Ada unsur lagunya, ada musiknya, ada gerak tarinya. Nah, untuk masuk dia ke dalam sebuah pelengkap upacara, makanya topeng ini juga dipakai. Kenapa? Karena kita dari penjabaran istilah dari Weda Parikrama, gitu ya, Weda Parikrama. Karena ada Reg Weda, Sama Weda, atau Sruti, Semerti, ya, Reg, Sama, itu terakumulasi dalam puja-puja yang dipakai oleh seorang Sulinggih. Nah, setelah itu turun dari Catur Weda akan muncul itiasa. Nah, itiasa ini dituangkan dalam cerita Ramayana, Mahabharata, itu akan dipublikasikan lewat wayang. Nah, wayang gedogan, gitu ya, wayang lemah. Sedangkan setelah zaman itiasa, komodifikasi Weda akan berkembang adalah zaman Purana. Purana, ya, dalam agama Hindu ditransformasikan, diwujudkan dengan topeng. Topeng itu akan membicarakan tentang lahir sampai mati, atau pergerakan lahir sampai mati itu Purana gitu. Makanya topenglah yang akan menggelar Purana-Purana itu. Dengan itu include dah semua Weda Parikrama itu. Catur Weda jalan, Itiasa juga jalan, Purana pun jalan gitu. Inilah menyebabkan adanya topeng itu sebagai salah satu penutup, salah satu simbolisasi berhasil tidaknya sebuah ritual keagamaan. Karena dia fase terakhir dalam ini. Nanti Catur Wedanya sudah jalan Sulinggih, sedangkan Itiasanya dalam wayang, sedangkan Purananya topeng. Ini lengkaplah sebuah ritual itu, menjalankan Weda Parikrama gitu. Nah, setelah itu terkait dengan sejarah tadi, sosok topeng Siddhakarya inilah sebagai simbol. Gitu ya. Karena ada kata Siddhakarya. Kalau ini sudah keluar berarti itu kayak membuat SK itu kalau udah ditandatangani udah selesai gitu kan. Nah, sosok Topel Siddhakarya inilah yang menjadi gong dari semua kegiatan itu, selesai satu tahapan gitu. Nah, berbicara soal upacara keagamaan nih ke Guru. Jadi upacara agama yang seperti apa yang diharuskan mementaskan tari topeng Siddhakarya nih, Ke? Ini kalau kita berbicara pementasan topeng Siddhakarya, ya identik dengan di agama Hindu itu kan ada kanista, madya, utama kan gitu ya. Ukuran kanista itu pun kalau dicari adalah kanistaning utama, apa kanistaning madya, apa kanistaning kanista gitu kan ya. Kalau kita berbicara di madya, kanistaning madya jelas Pulau Gembal kan gitu ya. Kalau dia memakai utamaning madya mau bangkit. Andai kata itu mau bangkit, jelas pasti Sulinggih kan gitu ya, jelas itu ukuran umum. Sulinggih ya, kalau udah Sulinggih, nah tergantung sekarang kita menyiasati itu. Apakah kita akan menggelar, apakah Nunastirta dan sebagainya. Itu yang jelas itu sebagai pelengkap ya. Sah-sah saja, ukuran utamanya adalah ketika Ida Sulinggih Tedun. Kalau itu upacara itu dipuput atau dipimpin oleh seorang pendeta atau Sulinggih. Nah, setiap daerah nih Ke tentu memiliki tapel atau topeng Siddhakarya yang memiliki ciri-ciri masing-masing. Apakah setiap daerah nih Ke mempunyai topeng Siddhakarya yang sama dengan tapelnya yang mungkin agak tongos tadi dibilang oleh Guru nih, apakah sama semuanya? Kalau tapel, karena kita juga tidak menutup kemungkinan dari ekspresi seorang seniman, pengrajin tapel itu sendiri, dia akan berekspresi dan mungkin yang menginginkan tapel itu
menawarkan suatu ekspresi mereka kepada pemahat, kan bisa jadi. Nah kalau kita berbicara masalah jongos atau jangus itu belakangan yang kaitkan dengan Barong Landung, kayaknya ada makna tersendiri di sana, karena kata jangus itu di zaman era Jaya Pangus itu ada istilah jangus Jaya dan Pangus, makanya Barong Landung itu jangus juga. Gitu. Di sana dibuat sengaja jangus, kenapa? Untuk mempublikasikan bahwa ini sosok Jaya Pangus loh gitu. Jaya Pangus jangus gitu dia. Nah ini bisa seperti itu, tapi pengembangan tapal itu akan bervariasi tergantung keinginan pemakai, inspirasi si pemakai tapal itu, dan juga inspirasi pemahat. Nah, itu kita tidak akan bisa menyeragamkan tapal Sidakarya itu di satu sisi daerah A dan daerah B. Karena dia akan berkembang sesuai dengan inspirasi yang mereka bawa. Dengan ketidakberagaman nikah, apa tidak mengurangi makna dari tapal itu sendiri? Tidak akan mengurangi makna. Kenapa? Ketika itu masih disebut tapal Sidakarya, ya sudah gitu. Ya, intinya kan itu tapal Sidakarya. Andai kata tapal Celuluk dibawa ke sana disebut Sidakarya, kan udah identitasnya udah beda. Pasti karakter khusus Sidakarya itu masih ada dia. Pada mungkin pengembangannya pada pola matanya agak lebih sipit, agak lebih buka, tapi bentuk ini masih karakternya masih mendekati gitu. Iya. Ya. Berarti tidak ada masalah dengan karakter Nike ya. Nah, untuk pementasan sendiri Guru, Niki kan topeng Sidakarya dipentaskan pada akhir sebuah acara. Tapi dalam rangkaian itu juga dipentaskan seperti topeng tua, topeng keras, kemudian juga topeng bujuh, dan yang terakhir dipentaskan topeng Sidakarya. Apakah mungkin bisa dipentaskan hanya topeng Sidakarya sebagai pemuput acara? Begini, jangankan topeng Sidakarya, tirtanya aja bisa kan. Nah, makanya ada desa Kalapatra, di mana, untuk apa, mengapa, gitu ya. Nah, kita jangan sampai ini menjadi sebuah doktrinasi kepada umat. Harus, kata harus itu sudah doktrin itu kan. Kalau dalam menjalankan agama, kita tidak perlu ada doktrin-doktrin seperti itu. Kalau kita berbicara agama, kalau ada masalah membicarakan masalah benar salah, itu tidak beragama. Kita mencari bagaimana seperti yang Tiang ungkapkan tadi, mencari intisari sebuah keindahan. Kapan titik nol kita merasakan indah, itulah agama itu. Nah, ketika itu situasi menyebabkan kan karakter dari seorang Sulinggih yang akan memimpin sebuah ritual keagamaan tidak sama. Mungkin ada yang full bisa sesuai dengan aturan menjalankan Sudarmaningkawikon, tahapan-tahapan pemujaan. Mungkin karena suatu situasi bagaimana beliau mungkin membuat sesuatu hal yang baru dengan menyikapi keadaan. Nah, kita kan tidak harus baku, kita pun harus mengikuti. Intinya, kalau itu memang sesuai proporsi yang kita harapkan, seperti yang Tiang sampaikan tadi, itu kan topeng itu adalah sebuah penyajian Purana. Yang jelas dalam Purana itu pasti akan menyajikan sebuah alur cerita istana sentris. Yang jelas sudah dalam istana sentris itu pasti ada tokoh apa, yaitu patih, perangkat kerajaan. Ada Patih Werda lah, ada Patih Agung lah, Patih Agungnya dengan topeng kerasnya, Patih Werdanya dengan topeng tuwonya. Setelah itu translitatornya atau guidingnya itu adalah penasar. Sosok raja itu ide dalam. Sekarang kan sering yang Arso Wijaya masuk ke sosok itu bisa salah dia. Kita di sana bukan Arso Wijaya, pada ide dalam gitu. Kalau Arso Wijaya ini kan dia mempunyai pola tari yang utuh. Tapi ketika masuk ke dalam topeng Sidakarya itu, kita tidak akan bisa menarikan sosok dalam utuh seperti itu gitu. Makanya dia akan menyiasati. Yang penting tapel dalam itu keluar. Gitu. Apakah
dalam itu saat marah, apakah dalam itu memang betul-betul dipuri dari beranjak baru bangun seperti apa, dan apakah dalam itu saat memimpin sidang. Nah kan tidak harus serta-merta keluarnya seperti Arsawijaya kan gitu. Nah, itu ada istilah di Bali disebut ngasturi gitu. Ngasturi menyikapi, menyesuaikan dengan alur cerita itu. Nah kemungkinan saja dalam ini tidak keluar, mungkin setelah topeng tubuh, mungkin topeng keras juga tidak, topeng tua setelah itu penasar, bisa Sidakarya kan. Atau kemungkinan sosok Peranda dikeluarkan sekali, Sidakarya langsung. Kan yang penting Sidakarya itu sebagai final sudah bisa ditampilkan kan. Lalu bagaimana dengan perlakuan terhadap topeng Sidakarya ini Pak? Apakah topeng Sidakarya ini harus dipuput oleh Sulingge atau memang bisa dipuput oleh penari itu sendiri? Inilah kita sering ini, kalau Sulingge itu tidak akan turun lagi bergerak untuk menjadi Eko Jati. Kalau penari topeng itu, kalau yang ambil pola bebadungan ya, kalau kita di Badung itu biasanya penari topeng itu Ngarga Tirta. Ngarga Tirta, kalau di daerah lain Gianyar mungkin ada beberapa yang mungkin kebanyakan tidak gitu. Termasuk dalang di Badung juga identik dengan Ngarga Tirta. Itu yang menyebabkan dalang-dalang yang ada di Badung, Pragina Topeng, disebut Mangku Dalang gitu. Karena beliau dituntut untuk Ngarga Tirta. Gitu. Makanya pola Sidakarya di Bebadungan inilah yang paling besar tanggung jawabnya tuh, kalau penari topeng. Makanya tanda kutip ini notabene-nya jangan sekali-kali yang melakoni Sidakarya kalau memang belum disebut madengan-dengan gitu ya. Madengan-dengan itu adalah minimal mapawintenan Saraswati. Nah, ini dasar karena kita akan bermain untuk melungsur wangsuh pada gitu. Nah, ini yang akan sebagai salah satu pelengkap selesainya sebuah ritual. Nanti ada Tirta Wayang, Tirta Topeng, Tirta Swamba gitu. Ini yang akan menjadi satu kesatuan yang didukung nanti dengan Tirta Kayangan Tiga. Inilah yang akan disebut nanti Kayangan Tiga sudah, Siwambo yang muncul dari Sabda Gangga, dan ini wayang dari itiasanya, dari purananya adalah Topeng Sidakarya itu, di-include semua Tirta itu akan menjadi satu kesatuan yang kita inginkan. Okay. Baik, pemirsa Bali Express, tadi sudah kita bahas bersama Guru Anom bagaimana sejarah, kemudian juga makna, tujuan, dan juga karakter dari topeng Sidakarya tersebut. Nah, saat ini kita akan kembali membahas terkait dengan lakon dan juga gerak dari topeng Sidakarya. Niki, ini tentu menarik sekali setelah kita membahas sejarah, kemudian makna, ciri atau karakter dari topeng itu. Sekarang kita akan lebih mendalam lagi terkait dengan gerak dan juga lakon dari topeng Sidakarya. Nah, ketika kita menonton topeng Sidakarya, ini kan disimbolkan topeng dengan rambut putih, kemudian selalu membawa kain putih yang untuk menutup muka nih. Seperti apa sih maknanya nih Guru? Ini kalau kita menarikan terus sosok topeng Sidakarya itu sendiri, jelas itu adalah Werda Agung kan itu. Werda Agung yang belakangan sering diarahkan kepada kepada jejaukan Rangde ini. Kalau yang diberikan panduan bahwa Sidakarya itu adalah Werda Agung. Werda Agung, dengan demikian kenapa harus membawa kain mungkin disebut kekudung. Kekudung itu belakangan diidentikan dengan kekudung Rangde, enggak sebenarnya. Itu penutup kalau di dalam kita sehari-hari ini sapu tangan. Sapu tangan. Karena kain yang dalam hal ini sebagai pelengkap upacara itu kan ada yang namanya sandang, pangan, dan papan. Nah, dalam papan ini, dalam kain ini pelengkapnya, nanti ada sandangnya dalam sangkerure kan itu, beras kuning, dan itu yang menjadi pelengkap semuanya itu, kelengkapan itu, dan dalam kain itu akan dimasukkan aksara-aksara, rajahan, ini juga akan mendukung sebagai faktor
yang lain untuk kelengkapan sebuah upacara. Jadi gerak tarinya lebih kepada Werda Agung dia. Selain juga membawa sapu tangan, kemudian juga membawa bokoran yang berisi uang kepeng, nanti juga pada gerakannya juga akan mengambil anak kecil nih, seperti apa maknanya nih? Inilah, karenanya Sang Krura disebut itu adalah penegap yadnya, kan itu. Di sana akan dibilang bahwa sekurang-kurang kelengkapan upakara dilengkapi dengan yang dibawa ini. Makanya ini biasanya yang dipakai beras catur, yaitu beras catur itu beras yang biji beras yang berwarna empat warna, yaitu makanya nanti kita berkaitan dengan jejaton yang ada di pura dalam pemutaran jagat Sidakarya. Ada ketannya, ada ketan hitamnya, ada beras kuningnya, dan ada beras putih. Maka ini dicampur menjadi satu, jadilah dia 5 warna kan sebenarnya. Kalau kuning kita tidak punya, mungkin kita bikin dari kunyit kan, artinya semua ini. Nah, beras catur inilah yang sebenarnya yang kita mohon di dalam pemutaran jagat Sidakarya ketika ada ritual ngingsah namanya. Setiap apa-apa properti yang dimanfaatkan, digunakan dalam sebuah kegiatan keagamaan, nah itulah dimohonkan di dalam Sidakarya. Contoh dulu memakai kayu bakar, di sana diberi simbolisasi kayu bakar. Setelah itu ada janurnya, terus ada ada berasnya, ada tirtanya. Yaitu kelengkapan itu unsur palam, gandam, puspam, kesatam, toyam, patram. Itu dimohonkan di dalam Sidakarya. Makanya sering disebutkan nunas tirta ke dalam Sidakarya untuk apa? Bukan tirtanya saja, semua unsur tanpa ada air, beras itu tidak akan bisa dimasak untuk membuat tumpeng dan yang lain gitu. Baik, untuk lakon dengan mengambil anak kecil niku maknanya. Itu sebagai setelah sebagai upasaksi namanya. Sebagai sebuah dalam agama Hindu itu ada Tri Pramana, yaitu agama Pramana, Anumana Pramana, Pertiaksa Pramana. Ini sebagai simbolisasi untuk membuktikan berhasil tidaknya sebuah ritual itu. Kenapa anak kecil diambil? Karena anak kecil itu masih lugu dia. Artinya dalam teori tabula rasa kan, anak kecil itu bagaikan kertas putih. Apa yang ditulis akan itu muncul gitu. Kalau tintanya merah ya jelas akan merah dimuncul di kertas itu kan. Makanya yang dicari adalah anak yang belum tanggal gigi. Itu apa yang dilema pasti dipesankan oleh penari topeng itu. Kalau ada yang bertanya, apakah ritual ini, upacara ini Sidakarya atau tidak? Kamu jawab Sidakarya. Nanti ada yang menanyakan anak itu bagaimana Sidakarya, pasti dia jawab gitu. Itu final kan? Berarti tidak penari topeng aja bilang Sidakarya, tapi anak yang ditanya itu bilang ya Sidakarya gitu. Selesai, full. Makanya dicarilah anak yang belum tanggal gigi karena dia masih lugu. Nah itu kejujuran seorang anak itu masih yang dicari. Ya, makanya ada konotasi, ada istilah sutri. Sutri itu adalah orang suci, orang bersih. Anak yang belum kalau wanita ya mungkin yang belum menstruasi. Kalau yang sudah lewat, yang sudah minafus. Itu kelompok orang sutri ini termasuk anak ini ya dia orang suci, dia orang sutri gitu. Baik pemirsa, Bali Express sudah kami bahas terkait dengan sejarah topeng Sidakarya, kemudian makna, tujuan dan juga karakter dari topeng itu sendiri, dan juga yang terakhir kami bahas secara mendalam terkait lakon dan juga gerakan dari tari topeng Sidakarya. Baik, semoga apa yang kami bahas pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan masyarakat dan juga pemirsa Bali Express. Kami ucapkan terima kasih kepada Guru Anom yang sudah bersedia hadir sebagai narasumber pada kesempatan kali ini, dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.